Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Puspita dengan NIM 102012-40375. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan studi kasus acceptance sampling yang meliputi penentuan rencana sampling, identifikasi hasil inspeksi, perhitungan risiko perusahaan dan risiko konsumen, serta analisis biaya antara metode SSP dan DSP. Pada sheet pertama ini, saya menentukan rencana sampling berdasarkan data yang diberikan pada soal. Data yang digunakan yaitu lot size sebanyak 15 unit, inspection level G3, dan nilai EQL sebesar 4%. Selanjutnya saya mencari kode huruf pada tabel NC atau ESQ Z14 dan diperoleh kode huruf J. Setelah mendapatkan kode huruf tersebut, saya menentukan rencana sampling untuk metode SSP dan DSP. Pada metode SSP, diperoleh ukuran sampel sebanyak 80 unit dengan acceptance number atau batas penerimaan sebesar 7 dan rejection number atau batas penolakan sebesar 8. Sedangkan pada metode DSP digunakan 2 tahap pengambilan sampel, masing-masing sebanyak 50 unit. Pada tahap pertama lot diterima jika jumlah cacat 3 atau kurang, dan ditolak jika jumlah cacat 6 atau lebih. Jika hasilnya berada di antara kedua batas tersebut, maka dilakukan pengambilan sampel kedua untuk menentukan keputusan akhir. Jadi dari hasil ini diperoleh dasar yang akan digunakan untuk proses inspeksi pada tahap berikutnya. Lalu pada sheet kedua, dilakukan identifikasi hasil inspeksi berdasarkan jumlah cacat yang ditemukan. Untuk metode SPSS ditemukan sebanyak 7 produk cacat dari 80 sampel yang diperiksa. Karena jumlah cacat masih sama dengan acceptance number 7, maka lot dinyatakan diterima atau accepted. Selanjutnya, pada metode DSP ditemukan 4 cacat pada sampel pertama. Jumlah tersebut belum memenuhi syarat diterima maupun ditolak, sehingga diperlukan pemeriksaan sampel kedua. Pada sampel kedua ditemukan 5 cacat, sehingga total cacat menjadi 9. Karena total cacat masih berada pada batas penerimaan yang ditentukan, maka lot juga dinyatakan diterima. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa SSP maupun DSP menghasilkan keputusan penerimaan lot pada kasus yang diberikan. Pada sheet ketiga, dilakukan perhitungan peluang penerimaan lot menggunakan distribusi Poisson. Tujuan perhitungan ini adalah untuk mengetahui kemungkinan suatu lot diterima berdasarkan tingkat kecacatan yang ada. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode SSP memiliki peluang penerimaan sebesar 98,32%. Artinya kemungkinan lot diterima cukup tinggi. Sedangkan pada metode DSP, peluang penerimaannya sebesar 98%. Selanjutnya, dihitung risiko perusahaan. Risiko perusahaan merupakan kemungkinan perusahaan menolak lot yang sebenarnya masih memenuhi standar kualitas. Jadi dari hasil perhitungan diperoleh risiko perusahaan pada SSP sebesar 1,68% dan pada DSP sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa SSP memiliki risiko perusahaan yang lebih sedikit rendah dibandingkan DSP. Lalu pada sheet keempat dilakukan perhitungan risiko konsumen dan EOQL. Risiko konsumen merupakan kemungkinan konsumen menerima produk yang sebenarnya memiliki kualitas yang kurang baik.
Jadi berdasarkan hasil perhitungan diperoleh risiko konsumen sebesar 17%, baik pada SPSS maupun SSP maupun DSP. Selain itu dilakukan perhitungan AOQ dan AOQL. AOQ menunjukkan kualitas rata-rata produk setelah dilakukan inspeksi, sedangkan AOQL merupakan nilai maksimum dari AOQ. Dari hasil yang diperoleh, AOQL metode SSP sebesar 3,99%, sedangkan AOQL metode DSP sebesar 3,34%. Karena nilai AOQL DSP lebih rendah, maka kualitas rata-rata produk yang keluar dari proses inspeksi sedikit lebih baik dibandingkan SSP. Pada sheet kelima, dilakukan perhitungan biaya yang muncul dari masing-masing metode sampling. Perhitungan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan biaya inspeksi dan biaya akibat produk cacat. Dari hasil perhitungan diperoleh ATI atau Average Total Inspection pada SSP sebesar 483,49 dan pada DSP sebesar 483,39. Lalu selanjutnya dihitung total biaya yang dihasilkan. Metode SSP menghasilkan total biaya sebesar Rp5.802.199. Sedangkan untuk metode DSP menghasilkan total biaya sebesar Rp5.898.129. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa biaya yang dibutuhkan metode SSP lebih rendah dibandingkan metode DSP. Lalu pada bagian sheet terakhir dilakukan perbandingan seluruh hasil yang telah diperoleh. Metode SSP memiliki resiko perusahaan sebesar 1,68%, sehingga kecil dibandingkan DSP sebesar 2%. Selain itu, biaya total dihasilkan SSP juga lebih rendah dibandingkan DSP. Walaupun DSP memiliki nilai AOQL yang lebih baik yaitu 3,34% dibandingkan SSP sebesar 3,99%, perbedaannya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, metode SSP lebih direkomendasikan untuk digunakan pada studi kasus ini karena memiliki biaya yang lebih rendah dan risiko perusahaan yang lebih kecil. Lalu, untuk analisisnya, berdasarkan hasil perhitungan metode SSP, lebih baik untuk diterapkan karena memiliki risiko perusahaan lebih rendah dan total biaya lebih kecil dibandingkan DSP, meskipun nilai QL DSP 3,34% lebih baik daripada SSP 3,99%. Demikian penjelasan hasil pengerjaan studi kasus acceptance sampling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.